Dr. Tifa kami undang dan menyatakan ada 8 versi ijazah Pak Jokowi yang 8 versi. 8 Luar versi. biasa. Yang dinyatakan dengan angka 99,9 dinyatakan tidak asli. Palsu. Tanggapan Abang gimana? Ya, ini yang menarik buat saya. Dia katakan 99,9% palsu. Sekarang begini, yang dia arahkan memang opini publik di dalam memorinya publik itu kata palsu. Saya akan balik nih, Mas. Ijazah Pak Jokowi asli dituduh palsu. Kenapa saya katakan asli dituduh palsu? Institusi yang mengeluarkan ijazah itu, ada Universitas Gadjah Mada, itu bilang asli. Ada agenda sebetulnya, bukan mencari kebenaran. Selain pembenaran argumentasi menurut versi mereka, ada satu agenda itu. Agenda politik. Dan akhirnya terbaca kan? Apa yang terbacanya ya? Mereka membuat namanya buku Endgame. Gibran Endgame. Gibran Endgame. Artinya memang mereka dari awal itu tujuannya arahnya ke sana untuk memazurkan Gibran. Ini adalah salah satu ekses dari Pilpres kemarin. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Said Iskandar Syah di kanal YouTube Oret dalam program Said. Kali ini saya ditemani oleh Bang Andi Azwan dari Jokman Nusantara Bersatu. Abang apa kabar? Baiklah Bang Iskandar, wah luar biasa ini saya diundang oleh salah satu kanal terbaik yang patut kita tonton bersama-sama. Alright. Terima kasih Bang. Bang, tema kali ini kita akan membahas tentang polemik ijazah, kemudian dinamika tentang Presiden ke-7. Ya. Yang mudah-mudahan pemirsa Oret nanti dapat pencerahan ya. Bang, ini kan Abang sangat vokal ya membela keaslian ijazah Pak Jokowi. Apa sih sebenarnya motivasi Abang utama ini? Ya, kalau saya melihat begini, saya bukan ujuk-ujuk ya untuk membela gitu. Saya paham betul dengan Pak Jokowi sejak 2012. Karena bagaimana beliau mencurahkan semua tenaga dan pikiran beliau ini untuk bangsa dan negara. Dan saya melihat apa yang telah dilakukan oleh sekelompok orang ya, yang luar biasa memberikan suatu tekanan pressure yang tinggi kepada Pak Jokowi, terutama dalam hal yaitu mengenai ijazah beliau. Ini kan sudah jelas dikatakan oleh penerbit ijazah beliau, yaitu institusi Universitas Gadjah Mada, tempat beliau belajar dan tempat beliau mendapatkan ijazah dari UGM tersebut, dari Fakultas Kehutanan. Berproses kemudian masuklah beliau ke kancah perpolitikan lokal pada saat itu, yaitu di Pilkada Solo 2005 sampai menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu kan suatu proses yang panjang. Artinya syarat utama dari KPU untuk mendaftar itu jelas adalah background dari sekolah ya kan, dari SD sampai ijazah terakhir beliau. Dan itu kan beliau memberikan ijazah S1 beliau itu. Dan sudah terkonfirmasi dengan baik ya, sudah terkonfirmasi bahwa itu original dan itu adalah asli. Ya. Bukan ditunjukkan bahwa itu ijazahnya aslinya ditunjukkan ke KPU. Artinya kan ijazah itu dibawa ke kopinya, fotokopinya dibawa ke UGM, kemudian dilegalisir. Itu merupakan salah satu syarat setiap calon pejabat publik seperti itu. Dan ini sudah terkonfirmasi semua, kan nggak ada permasalahan apapun. Sehingga timbul suatu adalah sekelompok orang yang berusaha, mungkin karena mereka ini ya ada unsur kebencian ya, kemudian ada unsur sakit hati di situ ya, sehingga ya mereka ingin melakukan sesuatu untuk mendowngrade dari posisi Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu, kemudian juga sekarang sudah jadi mantan presiden. Dalam hal apa? Semua legasi-legasinya beliau gitu loh.
dengan focusing membuat opini publik ya yang saya katakan itu termasuk dari fitnah gitu loh. Untuk mendowngrade beliau dan keluarga beliau. Ini kan suatu hal yang luar biasa di luar dari nalar kewarasan ya dan kemanusiaan yang itu terjadi. Begitu Mas Sis. Oke Bang. Episode kemarin Dr. Tifa kami undang dan menyatakan ada 8 versi ijazah Pak Jokowi yang 8 versi. 8 Luar versi. biasa. Yang dinyatakan dengan angka 99,9 dinyatakan tidak asli. Palsu. Tanggapan Abang gimana? Ya, ini yang menarik buat saya. Dia katakan 99,9% palsu. Sekarang begini, yang dia arahkan memang opini publik di dalam memorinya publik itu kata palsu. Saya akan balik nih Mas. Ijazah Pak Jokowi asli dituduh palsu. Kenapa saya katakan asli dituduh palsu? Institusi yang mengeluarkan ijazah itu adalah Universitas Gadjah Mada itu bilang asli. Data-data pendukung beliau, ya sahabat-sahabat beliau yang berkuliah bersama masih ada, masih banyak. Kemudian data-data dari ijazah asli yang bersama-sama beliau waktu di wisuda ada 14 orang itu. Sekarang ditahan atau disita dalam quote unquote ya dipinjamkan ke Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Oke. Ya kan? Kemudian ada 700 dokumen yang mendukung itu. Dari pertama dia mendaftar namanya PPI kalau nggak dulu ya kalau kita bilang tuh Sipan Maru kayak gitu. Iya. Sampai dia selesai di fotonya juga ada di wisudanya. Saya punya juga ada di handphone saya itu data yang saya tunjukkan juga. Itu buku tahunan ya. Ada juga satu buku bukan buku penegasan referensi bahwa tanggal 6 November itu kan diwisuda tanggal 5 November. 6 November itu bahwa Joko Widodo telah lulus sebagai sarjana kehutanan dari UGM. Itu ada semua. Nah, jadi kalau dibilang palsu apalagi 8 versi, itu sesuatu hal yang memang dibuat oleh mereka untuk bisa memanipulasi data mungkin ya quote unquote dan juga merupakan suatu langkah-langkah untuk bisa menjustifikasi apa yang mereka lakukan dengan atas nama penelitian yang menurut saya dari kaidah-kaidah penelitian itu tidak masuk di dalamnya itu. Oke Bang, Abang kan tadi secara runut menjelaskan dapat dokumen segala macam gitu. Terus gimana sih awalnya Abang bisa mendapatkan akses dan informasi detail mengenai dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi? Ya, alhamdulillah saya dibantu oleh Kagama, keluarga alumni Gadjah Mada Bela UGM. Saya mendapat data itu semua. Yang mereka tidak punya. Mohon maaf ya, saya katakan teroris ya. Teroris ini Tifa Roy Rismon. Singkatan ini kita. Terorisnya nggak dapat, nggak ada. Yang menurut saya juga saya agak kaget pada saat itu kita suatu perdebatan. Dia bilang saya mempunyai, ini Roy ini ngomong, saya mempunyai 5 ijazah pembanding teman-temannya Pak Jokowi yang berkuliah dan lulus bersama-sama. Iya. Dia sebutin namanya, ada Prono Jiwa, ada Ibu Serip. Ketika saya tanyakan, tunjukkan. Saya punya loh, nih ada. Gak bisa dia tunjukkan. Oh nanti saya tunjukkan nih. Loh gak bisa. Tunjukkan sekarang kalau itu ada. Itu totally zong, totally omong kosong dia lakukan. Kenapa ada saya bilang manipulasi di situ? Ketika dia tampilkan yang dia lihat itu adalah logo dari UGM. Wah ini logonya nggak benar nih. Dian Sandi itu juga logonya benar. Ini logonya palsu dia bilang. Pertanyaan saya, di mana palsunya? Sepengetahuan saya dan informasi yang saya dapat dari Kagama. Sebelum 1993, seluruh ijazah UGM untuk logonya itu segi 5. Bukan bulat yang sekarang setelah 1993 pada saat itu rektornya Profesor Adnan. Nah, itu dibuatlah suatu keseragaman yang sifatnya itu logonya itu lebih transparan. Kalau dulu nggak transparan posisinya di tengah. Sekarang posisinya ada di atas. Nah ini dijadikan alasan mereka bahwasanya ini palsu.
Pemikiran-pemikiran sempit ini padahal mereka ini ada alumni dari UGM. Memang tahunnya 90 ke atas. Iya kan? Artinya waktu dia lulus ya mungkin itunya sudah bentuknya berbeda gitu loh. Karena 92 itu ya terakhir itu Masih di tengah. itu masih di tengah itunya, dan juga itu arsirannya sangat tegas. Iya. Tulisan tangannya apa gitu loh. Nah, inilah yang menjadi salah satu mengatakan bahwa itu adalah palsu. Di luar dari namanya skripsi. Skripsi di UGM itu tidak semua ditandatangani. Universitas lain juga paling cuma satu yang komplit ya, sisanya kan ibaratnya ya adalah kalau kita bilang kayak fotokopinya atau apa ya, duplikat lah ya, yang ditaruh di perpustakaan, kan kadang nggak ditanda tangan. Iya. Betul nggak? Betul. Nah itu dikatakan itu enggak, ini palsu, ini tidak ada kaidahnya. Ini kalau skripsinya ini adalah palsu, pasti ijazah juga palsu. Dia nggak akan berkuliah macam-macam dan sebagainya. Tapi kita jelas semua itu terbantahkan dengan data dan fakta yang ada. Bang, isu ini kan terus digoreng, Ya. bergulir terus. Kemudian walaupun ya klarifikasi dari UGM sudah, kemudian dari berbagai pihak juga sudah. Kalau abang melihat seperti apa nih situasi ini? Ya, jadi begini, ada agenda sebetulnya, bukan mencari kebenaran di sini. Selain pembenaran argumentasi menurut versi mereka, ada satu agenda di sini, agenda politik. Dan akhirnya terbaca kan? Apa yang terbacanya ya? Mereka membuat namanya buku Endgame. Gibran Endgame. Gibran Endgame. Oke. Artinya memang mereka dari awal ini tujuannya arahnya ke sana untuk memazurkan Gibran. Ini adalah salah satu ekses dari Pilpres kemarin yang tidak puas. Ada yang genit-genit lah, ingin cepat-cepat, artinya ingin menjadi wapres ya, penggantinya Gibran, sehingga nanti ke depannya itu dia naik jadi itu. Ya kan? Come on lah, kita tunggu aja 2029 kalau kita mau bicara itu, ya. Yang jelas di sini Prabowo Gibran biarkan dia selesaikan jabatan beliau sampai 2009 dan periode kedua mereka lagi. Bang, Prabowo abang bilang ada bekas-bekas kontestasi periode lalu. Artinya Anies dan Ganjar ada di belakang ini? Kalau kita melihat ini, Mas Is, ini banyaklah untuk kita bisa, walaupun secara eksplisit kita lihat si A, si B, si C. Tapi ada pendukung-pendukungnya dia kan luar biasa. Komentar mereka juga luar biasa seperti apa, ya. Dan kalau kita lihat ini, ya bagaimana yang dikatakan TPUA kan afiliasinya kita sudah jelas, sudah tahu seperti apa, gitu loh. Ya. Maka ini politik ini sulit untuk kita mengatakan 1+1 sama dengan 2, gitu loh. Tergantung bagaimana persepsi masing-masing orang itu menilai ya kejadian ataupun politik yang terjadi pada saat itu dan saat ini sekarang. Tapi yang jelas bahwa kami apapun itu ya, posisi kita adalah defense. Kita bukan striker, kita bukan menyerang. Bukan kita dari awal yang menyebabkan permasalahan-permasalahan ini terjadi. Yang mereka sekarang memutar balikan itu. Seolah-olah adalah ini gara-garanya Pak Jokowi. Lucu kan? Dia yang menuduh, dia nggak bisa membuktikan, tapi malah membalikan itu bahwa ini permasalahannya adalah Pak Jokowi. Ini sesuatu hal yang dibuat-buat dan menurut saya mereka sudah panik dan putus asa untuk itu. Bang, dari polemik ini, abang pun sempat dilaporkan ke polisi. Ya. Gimana tanggapan abang? Itu adalah suatu konsekuensi dalam suatu perjuangan. Pasti melihat tekanan-tekanan yang mereka lakukan bisa kita antisipasi dan bisa kita balikan keadaan persepsi yang selama ini yang dikatakan bahwa mereka lebih di atas angin sekarang kan kalau kita lihat dari polling yang ada ya, yang dicek di lapangan seperti apa. Ini kan banyak katakan ada hampir 80% mereka percaya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Ya. Konsekuensinya memang seperti itu. Dan kami siap, dan saya juga siap untuk menghadapi itu. Apapun akan dicari untuk melaporkan sesuatu walaupun mensreanya tidak ada. Walaupun itu ada suatu perdebatan yang seharusnya memang perdebatan itu selesai di situ.
Tapi yang menarik sebetulnya, Mas Is, saya ini adalah korban fitnah juga. Ya. Korban fitnah saya apa? Ya, saya dikatakanlah ditangkap KPK karena TPPU. Kedua, bahwa saya ini adalah keturunan dari PKI. Yang ketiga, saya tidak pernah sholat Jumat. Tidak tahu kiblatnya di mana. Ini orang-orang asal nyeblak aja, Mas. Ya, tapi dia nggak tahu konsekuensinya seperti apa. Akhirnya itu dikutip, disebarkan di media sosial, dan luar biasa gangguannya. Saya punya tante di kampung, mungkin 2 hari 3 hari dia bilang nggak bisa tidur. Dia mau tanya saya juga, takut, gitu loh. Akhirnya ketika saya datang ke Bone di Sulsel, ya mereka ya gembira, saya jelaskan. Akhirnya mereka paham, ya gitu. Sebenarnya yang dituduhkan kan itu tentang kebohongan publik ya. Apa sih? Ini ada satu orang namanya Mikhail Sinaga ini. Dia punya podcast. Ya. Dalam podcast itu dia tuduhkan saya mengenai tadi yang saya sebutkan, TPPU, PKI dan sebagainya. Ya. Tadinya saya diam. Kemudian tapi ini menyebar dan sangat masif dan eskalasinya juga tinggi, mengganggu dari keluarga saya juga, yang saya laporkan. Ini sudah berproses, ya. Dan mereka ini melaporkan saya dalam suatu perdebatan, kira-kira itu di bulan September. Bulan Oktober. Di salah satu stasiun TV. Di situ ada perdebatan ya 2 lawan 1 menurut saya. Saya sendiri. Di situ ada Suryo dan Michael Sinaga itu yang mengatakan bahwa dia adalah wartawan utama, seorang wartawan. Saya katakan persmu bohong. Beritamu itu bohong. Banyak sekali berita itu yang tidak cover both side. Dan sifatnya itu ada propaganda untuk pihak mereka. Kalau dikatakan seorang wartawan, apalagi wartawan utama, dia harus posisinya itu di tengah. Cover both side. Bukan memberitakan sesuatu yang sifatnya ya kayak fitnah itu. Yang saya alami. Harusnya kan seperti itu gitu. Yang lucu juga mensreanya di mana? Persmu bohong itu bukan Anda sebagai jurnalis gadungan. Tidak ada kata gadungan. Persmu bohong itu ada beritamu itu bohong. Jadi pada konten ya, pada isi berita. Pada ya? konten isi berita. Ya. Saya tidak, artinya begini, walaupun begitu saya juga keluarga wartawan gitu. Adik-adik saya wartawan. Ya. Senior pula gitu kan. Nggak ada, saya sudah paham betul untuk itu. Ya. Yang jelas adalah apa yang dilakukan ini menurut saya ya saling melapor kan gitu. Atau ada bargaining ya terserah. Yang jelas saya akan ikuti prosedur-prosedur itu. Begitu Mas. Posisi check and recheck juga perlu untuk gitu loh. Ya kan? Karena ini kita hidup ini bukan hidup di ruang hampa. Iya. Kita ini hidup bermasyarakat dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Ketika itu dilontarkan tanpa ada suatu bukti atau evidence yang jelas dan kesannya jadi fitnah, yang akhirnya terjadi apa? Kalau dia seorang tokoh, akan terjadi polarisasi di bawah dan akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Ini akan dimanfaatkan oleh kekuatan asing yang akan mencabik-cabik Indonesia kita. Karena sekarang ini hanya Indonesia negara yang bentuknya kesatuan menurut saya. Coba kita lihat Yugoslavia selesai, Uni Soviet selesai, dan negara-negara yang sifatnya persemakmuran atau apa juga banyak yang selesai untuk itu. Untung kita punya Pancasila. Oke Bang, kita kembali ke soal ijazah. Ya. Kita tahu ada pecah kongsi antara kelompok EGI dengan kelompok RRT. Ya. Tanggapan Abang gimana? Ya, kalau kita lihat mereka ini kolamnya berbeda-beda. Salah satu TPU kolamnya beda, dengan teroris ini kolamnya juga beda. TPPU awalnya itu nggak salah bulan Desember dengan dikomandani oleh Bang Egy Sujana menanyakan mengenai ijazah Pak Jokowi. Waktu itu kalau nggak salah SMA. Ya. Kemudian dimintalah Suryo itu sebagai saksi ahli lah
dalam apa? Dalam pada saat itu laporan dia, kemudian diterima oleh Barreskrim, ya ditindaklanjuti ya, walaupun kemarin masih Dumas, di bulan April itu ditindaklanjuti. Setelah ada laporan dari Pak Jokowi tanggal 30 April. Tapi pada saat katakanlah Desember ke April itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Tembusnya itu, yaitu kata-kata adili Jokowi, kata-kata tangkap Jokowi, kata-kata sampai ada kata-kata ini kan sesuatu hal yang luar biasa, bakar rumah Jokowi. Ketika mereka menanyakan ke UGM, ya kan, ya bagaimana seseorang tamu menanyakan UGM mau seperti memaksa, ya pasti kan UGM menolak untuk itu. Terus dari situ kemudian besoknya menggeruduk rumah Pak Jokowi. Bayangkan. Sambil teriak-teriak. Diterima Pak Jokowi dengan tangan terbuka. Datanglah mereka. Mereka menanyakan, saya ingin melihat ijazah Pak Jokowi. Coba. Memaksa seperti itu. Ya jelas dong Pak Jokowi punya peraut juga. Apa konteksnya saya harus menunjukkan ijazah saya kepada Anda? Kecuali permintaan itu adalah permintaan dari pengadilan. Itu lain cerita, karena negara yang meminta harus Anda membuka. Kan seperti itu. Mereka diterima baik. Gitu. Yang biasa, kalau mereka itu di dalam suatu pertemuan misalnya, di luar itu akan bercerita 360 derajat berbeda dengan apa yang ada di dalam pertemuan. Karena saya melihatnya itu ketika gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ijazah Pak Jokowi itu dibuka. Dilihat semuanya itu. Saya masuk di kelas 1 pada saat itu, yaitu TPUA. Di situ Rustam Effendi, Rizal Fadila, ya kemudian ada Damai Hari Lubis juga di sana itu. Kemudian ada Kurnia, sedangkan Bang Egi nggak ada, diwakili oleh Ibu Elida Neti untuk melihat itu. Dan Ibu Elida Neti sangat memang juga memegang map itu. Dia melihat ada lintasannya, dan melihat ada watermark, dan melihat seperti ada bosnya. Langsung dia bilang, kaget dia, ada ijazah. Yang selama ini pemikiran mereka itu gak ada ijazahnya mas. Coba, ada ditunjukkan ijazah SMA sama ijazah S1 beliau di. Tapi kan faktanya setelah gelar perkara khusus bahwa pihak dari RRT atau TPUA menyatakan bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk menyentuh, melihat hanya Iya. sekian menit lah. Enggak. Kalau kita 5 menit aja melihat begini udah paham. Ya kan? Kan yang penting dilihat apa mas? Ada watermarknya enggak? Ada lintasan merah, kan permasalahan kan begitu kan, lintasan merah enggak? Ada emosi enggak? Kan mereka tuh fokusnya kan foto. Dulu mas, dia katakan fotonya itu bukan fotonya Pak Jokowi. Fotonya Dumatno. Betul enggak? Iya. Mereka kaget. Saya juga kaget. Memang ini qadarullah. Allah menunjukkan jalan kebenaran itu. Dumatno teman saya. Coba. Dia membuat skenario. Ponakannya salah satu tersangka Rustam Effendi bertemu dengan anaknya Dumatno. Anaknya Dumatno mengatakan ke Rustam Effendi, keponakan itu, bahwa itu adalah fotonya bapaknya. Itu bohong besar benar skenario itu. Dan itu diuji katanya menggunakan error level analysis oleh Roy Suryo. Dia mengkonfirmasi, iya itu fotonya Dumatno, bukan fotonya Jokowi. Coba. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Dumatno. Saya wawancara dia. Dumatno ini lulusan SETIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Surakarta, bukan UGM mas. Lahir tahun 77. Ya. Bayangkan umur berapa dia waktu tahun 85 itu. Ya kan? Kan umur 7 tahun. Jadi di sini skenario sedikit-sedikit itu terbantahkan. Terbuka semua kebohongan-kebohongan yang dia lakukan gitu loh. Sedikit demi sedikit kelihatan seperti itu. Jadi setelah itu mas, bahwasanya itu kan
Yang pertama sebelum saya katakan Dumatno, itu ada kacamata. Tidak ada di UGM itu berkacamata. Kan? Kemudian hanya UGM membuat khusus untuk Jokowi. Dia mesti memikir, Mas. Jokowi tahun 85 itu siapa? Itu adalah seorang pemuda tinggalnya di pinggir kali Bengawan Solo. Apakah dia seorang tokoh? Apakah seorang elit? Ataukah dia seorang menak misalnya? Enggak. Rakyat biasa. Ada spesial untuk itu? Kan enggak. Dan ini terpecahkan pula bahwasanya pada saat itu di UGM bebas orang menggunakan kacamata. Kecuali kacamata hitam. Sunglasses. Itu aja. Yang lain bisa. Buktinya banyak buktinya. Makanya ada seorang tersangka yang namanya Risman itu dengan berapi-api. Dengan keyakinan tinggi. Ya ini saya patahkan. Saya berikan nih contohnya yang berkacamata. Ada komen. Ganti isu. Itu dilakukan terus, Mas. Jadi bukan sesuatu yang mencari kebenaran, tapi adalah pembenaran mereka. Oke. Bang, di berbagai mass media, Abang menyebutkan ada orang besar yang berperan di belakang persoalan ini. Seperti apa sih? Ya, kalau kita bicara orang besar, Pak Jokowi mengatakan itu, apalagi beliau mantan presiden, 10 tahun pada periode. Pasti dia mempunyai informasi-informasi yang A1 dong. Dan kalau secara akal sehat, kewarasan kita luar biasa, hampir setahun sudah. Mereka ini setiap hari konferensi pers, setiap hari jalan ke sana, jangkau bentuk opini, bentuk framing, sampai membuat buku. Pertanyaan saya, mereka kerja di mana ya? Bagaimana pendapatan untuk mereka hidup? Ini kalau kita bicara bukan masalah orang besar dulu, kita bicara dengan kewarasan kita. Di mana? Betul nggak? Pasti ada supporting dong. Nggak mungkin nggak supporting. Memang secara politik kita tidak bisa menyebutkan. Atau ada ciri-cirinya orang besarnya? Ya pokoknya orangnya besar itu, bukan hanya fisik. Oke. Besar itu bisa logistik, besar itu bisa juga adalah oligarki hitam, yang memang pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, yang mereka ini tersingkirkan karena oligarki hitam itu. Gampang coba kita. Petral pada saat itu kan Pak Jokowi yang bubarkan. Petral. Riza Khalid melarikan diri ke Malaysia, ya kan? Itu kan banyak pengertian untuk kita bicara orang besar itu. Ya kalau ada yang merasa ini ya baper kayak gitu, ya itu salah sendiri kenapa baper kayak gitu. Oke Bang, kita kembali ke tentang presiden ke-7 kita nih. Belum lama ini kan Rakernas PSI di Makassar. Ya. Pak Jokowi menyatakan siap untuk keliling Indonesia dalam rangka memenangkan PSI agar masuk ke Senayan. Akan hadir secara fisik. Di sisi lain, ada juga yang bertanya, kok setiap sidang Pak Jokowi gak pernah datang? Kenapa sekarang menyatakan siap hadir? Jadi gini, sidang CLS, Citizen Law Suite, itu sidang perdata bukan buat Pak Jokowi. Adalah untuk institusi yang mereka gugat. UGM dia gugat, kepolisian dia gugat, KPU dia gugat. Bukan sosok seorang Jokowi. Tidak ada harus mengatakan Pak Jokowi harus hadir. Tidak ada untuk itu. Memang mereka akan selalu membuat framing itu. Karena selama ini banyak sekali di NO. Semua acara, semua pengadilan negeri apapun mereka lakukan dan di NO. Ya kan? Memang CLS ini diloloskan lah. Seperti itu. Ya gak apa-apa. Apa yang dia minta kan kita berikan, ya kan? Kecuali pengadilan mengatakan Pak Jokowi harus hadir secara fisik. Nggak ada itu. Nanti yang beliau sendiri yang melaporkan, mereka
tentu saja Pak Jokowi harus hadir. Oke Bang, selama perjalanan ini, bagaimana Anda berkomunikasi dengan Presiden ke-7 kita? Dalam hal misal melaporkan perkembangan situasi ini gitu. Karena kan selama ini yang berhadapan langsung head to head dengan pihak Rismon, Dr. Tifa, dan Roy Surya, Abang lebih banyak gitu. Ya sebetulnya beliau juga tuh mengikuti semua berita-berita di medsos. Beliau ini bukan orang yang gaptek. Jadi dia selalu mengikuti itu. Ya juga surprise juga ketika saya bertemu dengan beliau tak paham. Bukan hanya Pak Jokowi, Mas Gibran pun monitor semua. Ketika saya bertemu dengan mereka paham, saya pernah di TV ini, ya segmen ini saya mengatakan ini, dia tahu. Dia sampai terbahak-bahak, dia ketawa. Ya saya juga senang bahwasanya apa yang kita perjuangkan itu sependapat gitu. Artinya dalam pikiran dia, apa dalam pikiran saya, ketika saya mengungkapkan suatu kebenaran melawan mereka itu sudah pas gitu. Kalau Abang motivasinya apa? Selalu di depan dalam istilahnya dalam dinamika persoalan ini. Apa sih? Saya kalau dibilang motivasinya saya nggak ada motivasi seperti mau sesuatu ya. Karena sejak 2012. Bukan saya ujuk-ujuk datang gitu Mas. Sejak 2012 sampai sekarang pun saya tidak pernah menjadi pejabat publik. Belum pernah menjadi komisaris, apapun menteri pun juga tidak. Apakah nggak ada tawaran atau ada tawaran? Saya tidak ada tawaran untuk itu dan saya tidak meminta tawaran itu. Saya nggak tahu kalau sekarang seperti apa, ada penunjukan atau apa enggak. Yang jelas pada saya adalah ya mungkin itu prinsip saya seorang ya dari Sulawesi Selatan, apalagi dari orang Bugis, namanya itu taro ada, taro gak. Apa yang kamu ucapkan, kamu harus lakukan dengan sepenuh hati. Oke Bang. Gitu. Kemudian kira-kira ada nggak pesan untuk pihak-pihak yang sampai saat ini masih meragukan soal keabsahan pendidikan Pak Jokowi? Ya kalau ada yang meragukan keabsahan dari suatu atau karena seseorang, Pak Jokowi misalnya, yang telah menjadi presiden kita selama 2 periode, tentang keabsahan, dokumentasi dia, ijazah dan sebagainya, bahwasanya orang itu belum mempunyai referensi yang kuat, yang jelas gitu. Ataupun orang tersebut telah terkontaminasi oleh jargon-jargon ataupun dari berita-berita hoax yang dilakukan oleh pihak teroris ini. Ya. Dengan adanya podcast seperti ini, dengan adanya YouTuber-YouTuber yang memberikan informasi, ya, ataupun media mainstream juga memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan cover both side, sehingga masyarakat itu bisa paham. Dan itulah yang kita inginkan, bahwasanya kita memberikan suatu teladan kepada masyarakat kita, bahwasanya tidak ada yang namanya post-truth itu adalah benar. Karena post-truth itu tujuannya adalah yaitu mengadu domba semua anak-anak bangsa. Ya, dan kami sih berharap media mainstream pun ya tetap melaksanakan suatu keseimbangan informasi. Jangan semata-mata mengejar rating. Itu Mas Is. Oke, satu lagi tentang restorasi justice. Bagaimana sikap Pak Jokowi sampai saat ini? Restoratif justice menarik Mas Is, dengan adanya KUHP baru yang baru berlaku tanggal 2 Januari ini. Walaupun sebelumnya sudah ada perpol untuk itu. Pak Jokowi pada dasarnya beliau itu sangat terbuka dan sangat pemaaf. Kenapa saya katakan itu? Sejak beliau lengser 20 Oktober 2024 sampai sekarang Mas, di rumahnya setiap hari orang datang. Hari biasa tuh bisa 500 orang. Sabtu Minggu bisa double ya, 1000 orang. Bisa ngebayang gak kita? Duduk ketemu orang bermacam-macam dari luar negeri, dari penjuru Indonesia, untuk berfoto dengan beliau, bersalaman misalnya dengan beliau. Dan beliau sendiri melayani untuk itu. Kita Mas gak mampu Mas untuk itu. Artinya kan kita seperti tahanan kota dong. Gak bisa kemana-mana kan kita melayani itu. Itulah seorang Jokowi yang sangat
dicintai oleh masyarakat Indonesia. Ya, kita bisa bayangkan seperti itu. Ketika Bang Egy Sujana itu meminta restoratif justice melalui Ibu Eli Danati yang penasihat hukum beliau, tanggal 17 Desember dia ngajukan ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menginfokan bahwa akan ada permintaan restoratif. Mereka terbuka. Dia terbuka. Dan di-arrange lah oleh teman-teman kita, perwakilan dari relawan Jokowi, untuk mengantar mereka ke Solo. Yang lucu buat saya, ya, ketika Bang Egy dan Bang Dami mendapatkan yang namanya SP3, yang lain tuh kayak cacing kepanasan. Pengen, tapi gengsi. Iya kan? Nah, kira-kira himbauan abang pengen atau tapi gengsi gimana kepada? Ya ini ya, kalau saya lihat ya teroris nggak usah lah, kelompok teroris. Biar kita tarung di pengadilan. Tapi kalau yang lain itu, yang 3 lagi, ya anak buahnya Bang Egy Sujana, kalau ingin mengikuti Bang Egy Sujana silakan, gitu kan, masih terbuka lah untuk itu. Tapi ingat, itu tetap ditentukan oleh Pak Jokowi sendiri. Dan 3 lagi teman kita yang melaporkan hal yang sama, gitu loh. Bukan seujuk-ujuk datang itu langsung minta maaf, langsung ini. Tapi saya yakin lah, Pak Jokowi itu punya hati yang besar, hati yang luas untuk itu. Ya, selalu mengedepankan namanya persatuan dan kemanusiaan. Nah kalau teroris itu ya, kalau saya memang harus di pengadilan. Kenapa? Harus menunjukkan bahwasanya pertarungan itu diselesaikan di babak final. Yaitu adalah pengadilan kepada publik. Jadi tidak ada lagi nanti polarisasi di akar paling bawah. Ini loh yang asli atau kan yang palsu, kan gitu. Kalau saya katakan ini asli, kenapa? Ketika di pengadilan, hakim akan menanyakan kepada UGM sebagai penerbit dari ijazah tersebut, Bu Rektor, apakah benar ini adalah ijazah yang diterbitkan tahun 1985 oleh Universitas Gadjah Mada? Apakah ini asli atau palsu? Ketika dikatakan ya ini asli dan diterbitkan tahun 1985 bersama teman-temannya, yaitu ada 14 orang yang bulan yang sama, tanggal yang sama di wisuda, maka itu akan diketok asli. Selesai perkara. Kan simpel sebetulnya. Baik, Mirsa Oret dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bang Andi Azwan. Bagi pemirsa yang ingin berkomentar, silakan berkomentar. Dan terima kasih Bang Andi Azwan atas ngobrolnya tentang polemik ijazah ini. Kurang banyak masih saya. Ya, semoga ini bisa menjawab semua persoalan bangsa ini, biar semuanya baik-baik saja. Ya. Dan kita bermanfaat untuk bangsa kita. Ya. Makasih Bang Andi. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah diundang di sini. Siap. Ya.